Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bertemu kembali kita di dalam program Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Frida. Kiranya sukacita dari Allah kita rasakan setiap harinya. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita hari ini diambil dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai ke-19. Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai ke-19. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki Minggu Paskah keempat. Setelah kemarin kita banyak mendengar kisah penampakan Yesus bagi murid-muridnya. Dan penampakan terjadi bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam rangka untuk menyadarkan para murid akan kebangkitan Yesus dan tentu untuk memulihkan para murid dari luka yang mereka alami. Setelah pulih, diharapkan semangat para murid bisa berkobar kembali dan melanjutkan tugasnya. Demikian juga dengan bacaan kita kali ini yang mengisahkan tentang percakapan Yesus dan Simon Petrus tentang tugasnya. Apa yang terjadi pada saat itu? Perikop ini mungkin bisa dikatakan sudah sering kali kita dengar. Kisah tentang Simon Petrus yang ditanyakan oleh Yesus. Apakah dia mengasihi Yesus? Apakah Simon Petrus mengasihi Yesus? Pertanyaan apakah Petrus mengasihi Yesus ini ditanyakan sebanyak 3 kali. Dan hal ini tentunya sempat membuat Petrus bersedih hati. Akan tetapi sekarang kita mau melihat lebih dalam lagi. Pertanyaan yang ditanyakan sebanyak 3 kali sama seperti Petrus menyangkal Yesus. Kalau kita mengingat peristiwa tersebut. Kedua peristiwa ini sama-sama menanyakan hal yang sama sebanyak 3 kali. Dan tentu peristiwa ini diingat oleh Petrus. Dan hal tersebut membuat Petrus menjadi bersedih. Mungkin pertanyaan tentang mengasihi Yesus yang ditanyakan sebanyak 3 kali memang perlu dilakukan oleh Yesus dalam rangka untuk memulihkan Petrus pada saat itu. Kita mau mengingat ketika seseorang terluka atau mengalami trauma, dalam rangka mereka pulih, para survivor diajak untuk mengingat peristiwa yang membuat mereka trauma untuk bisa pulih. Hal yang sama dengan seseorang yang juga mengalami luka secara fisik. Ketika mereka terluka, untuk menyembuhkan luka tersebut, mereka harus menyentuh luka tersebut dalam proses pemulihannya, dalam proses pengobatan. Kedua hal ini secara tidak langsung mengajak kita untuk menyentuh luka kita atau rasa sakit kita atau mengungkit kembali peristiwa-peristiwa yang membuat kita terluka. Demikian juga dengan Petrus. Petrus diajak untuk mengingat peristiwa menyangkal untuk proses pemulihannya. Ada cara yang harus dilalui untuk Petrus bisa pulih kembali. Yesus mau Petrus pulih dari lukanya karena penyangkalannya yang dia lakukan. Karena jauh sebelum itu, Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan kepada Petrus. Dan Tuhan mau Petrus pulih secara pertanyaan tentang mengasihi Yesus selain dalam rangka untuk pemulihan, tetapi juga untuk menguatkan Petrus untuk melakukan tugas yang diberikan dari Yesus. Ketika Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Yesus, maka Yesus berkata, "Gembalakan domba-dombaku." Yesus mau seseorang yang melakukan tugas yang diberikannya adalah seseorang yang memiliki dasar hidup kasih. Kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Petrus sudah mengatakan, kasih kepada Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Petrus dalam melakukan tugas. Petrus kuat dan sanggup melakukan banyak tugas meskipun tantangan hidup yang sudah dikatakan oleh Yesus di bagian akhir kisah perikop kita hari ini. Dan hal tersebut tidak membuat Petrus menghindar atau menyangkal seperti dahulu lagi.
Petrus telah mendapatkan perubahan dan siap melakukan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Belajar dari kisah Petrus, tentu kebangkitan Tuhan Yesus juga memberikan perubahan di dalam kehidupan kita. Kini, tiba saatnya kita melakukan tugas kita dengan baik. Setelah kita mengalami perubahan, kita mau melakukan tugas kita dengan baik dan bertanggung jawab sebagai tanda kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dan mengasihi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.